Hai guys, lanjut lagi ya. Ini adalah perbandingan vektor part 3, yaitu tentang contoh soal dari perbandingan vektor. Sekarang yang nomor 7 ya. Nah, bagi yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Oke, lanjut nomor 7, diketahui dua titik A, ya, ada titik A dan titik B ya. A-nya itu 6, 5, min 5. B-nya adalah 2, min 3, min 1. Serta titik P pada vektor AB. Oke, jadi titik P ada pada vektor AB. Sehingga AP banding PB sama dengan 3 banding 1. Tentukan koordinat titik P. Gimana caranya? Nah, kita langsung cari aja ya. Vektor P sama dengan, jauh sama yang jauh, berarti 1 dikali vektor A ditambah dekat sama yang dekat. Oke, jadi 3 dikali vektor B per, perbandingannya ini 3 banding 1, kita jumlah jadi 3 plus 1 seperti itu ya. Berarti vektor P sama dengan 1 kalikan vektor A ditambah 3 kali vektor B plus 3 kali B. Nah, yang ini 3 tambah 1, 4. Oke, ini 4 ini kan pecahan ya, per 4 ya. Jadi, di sini, kita pecahin aja dulu. 1 per 4 vektor A ditambah 3 kali vektor B. Nah, kita udah jadikan seperti ini ya. Selanjutnya, gimana lagi? A dan B-nya kita ganti dengan, kita masukkan nih angka-angkanya 6, 5, min 5, seperti itu ya. Lanjut, vektor P, kita di samping aja. Oke, nah tinggal kita masukkan angka-angkanya. Vektor P sama dengan 1 per 4. Nah, itu A. Di sini A ya. A-nya berapa aja? 6, 5, min 5. Oke. Ditambah 3 dikali vektor dari B. 2, ya, ini kita masukin sini ya. Min 3, min 1. Sama dengan 1 per 4. Nah, yang ini karena dia tadi 1 kali A ya tetap aja ya. 6, 5, min 5. Nah, yang 3 ini kita kalikan ke semua anggota dari vektor B ya. 3 kalikan 2, 6. 3 kalikan min 3 jadi min 9. 3 kalikan min 1 jadi min 3. Sama dengan 1 per 4. Ini kita jumlahkan ya. 6 ditambah 6 jadi 12. 5 ditambah min 9 jadi min 4. Min 5 ditambah min 3 jadi min 8. Kalau sudah, kita kalikan dengan 1 per 4. Oke, kita kalikan dengan 1 per 4. Jadi, 1 per 4 kali 12 itu sama aja dengan 12 dibagi 4. Jadi berapa? 3. Min 4 dibagi 4 jadi min 1. Min 8 dibagi 4 jadi min 2. Oke, maka koordinat titik P, ya. Koordinat titik P itu gimana? Oh, boleh ditulis 3, min 1, min 2, atau boleh juga ditulis dalam vektor P sama dengan 3 I dikurang J, ya kan, 1J, itu J aja ya, 2 jadi min 2 jadi min 2K. Oke, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Gimana? Paham ya? Nah, kita ke soal selanjutnya.
Halo guys, lanjut lagi kita ke soal nomor 8. Diketahui titik P-nya itu 2-13 dan titik R-nya 248 serta titik Q pada vektor PR. Dengan perbandingan PR banding QR 5:3, tentukanlah koordinat titik Q. Kamu lihat di sini. Kalau yang sebelumnya kan AP banding PB. Nah, di sini kan sama-sama. Nah, masalahnya adalah di sini PR terus QR gitu ya. Nah, ini sepertinya dia membagi di luar. Kalau soal sebelumnya kan ini ya. Kalau soal yang sebelumnya itu AP, misalnya nih ya, AP banding PB. Nah, P-nya ini membagi di dalam. Tapi kalau soal yang ini, nah, ini berarti terlihat dia membagi di luar. Jadi kita balik aja. PR banding, nah ini bukan QR ya, tapi kita balik jadi RQ. Oke, terus kalau dibalik nilainya berubah nggak? Berubah, ya nggak? Nah, PR-nya 5, nah QR karena kita balik ya sama aja dia seperti balik arah gitu ya, jadi -3. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Tentukan koordinat titik Q. Oke, yang dicarikan titik Q. Nah, berarti kita cari vektor R dulu ya. PQ banding RQ. Nah, ini kan tengah nih, tengah. Kalau tadi kan P sama P berarti vektor P. Nah, kalau di sini PR RQ berarti di sini vektor R gitu. Sama dengan, masih ingat nggak? Jauh dikalikan dengan yang jauh. Berarti -3 dikalikan sama vektor P ditambah yang dekat sama yang dekat, berarti 5 dikali Q per, nah, hasil jumlah dari pembagian 5 ditambah sama -3, seperti itu ya. Berarti vektor R sama dengan -3 kali vektor P ditambah 5Q per 5 ditambah -3 jadi 2. Udah sampai sini kita kali silang ya. Kita kali silang ya. R ini kan sama aja R per 1. Kalikan silang. 1 kalikan -3P jadi -3 vektor P. 1 dikalikan 5 plus Q jadi plus 5 5Q sama dengan 2 kalikan R jadi 2R. Gitu ya. Nah, karena di sini yang dicari adalah tentukan titik Q, koordinat titik Q, berarti Q di sini kita kita letakkan aja di ruas kiri, jadi 5Q sama dengan 3P-nya pindah ruas, jadi negatif jadi positif. Jadi 3P plus 2R seperti ini. Oke, kalau sudah berarti di sini Q sama dengan, di sini ada 5 ya, pindah ruas. Ini 5 kali Q, 5-nya pindah ruas jadi bagi. Jadi 3P plus 2R per 5, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau sudah, oke lanjut. Karena di situ per 5 ya, di sini per 5, jadi kita pisahin. Oke, vektor Q sama dengan 1/5 dikali 3 kali vektor P ditambah 2 kali vektor R. Oke, sama dengan 1/5 3 dikali vektor P-nya berapa? Nah, kita masukkan di sini 2
Ya, ini kayak 2 min 1 3 min 1 3 ditambah 2 dikali, nah vektor R nya 2 4 8 2 4 8. Kalau sudah 1/5, nah ini kita kalikan ya. Oke, kita kalikan. 3 kali 2 6. 3 kalikan min 1 min 3. 3 kali 3 9. Seperti itu. Ditambah, nah 2-nya dikalikan. 2 kalikan 2 jadi 4, 2 kalikan 4 jadi 8, 2 kalikan 8 jadi 16. Oke. Kalau sudah dikali, sekarang kita jumlah ya. Ini tetap 1/5, kita kerjakan terakhir aja. Ya, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. 6 ditambah 4 jadi berapa? 10. Min 3 ditambah 8 jadi 5. 9 ditambah 16 jadi 25. Kalau sudah, kita kalikan dengan 1/5. 1/5 kalikan 10 itu sama aja dengan 1 kali 10 dibagi 5. Jadi berapa? 2. Oke, 5 dibagi 5 jadi 1. 25 bagi 5 jadi 5. Ini adalah titik koordinat dari Q. Ya, ini kurang panjang. Iya. Ya, oke. Jadi titik koordinat dari Q berapa? 2, 1, 5. Atau bisa juga kita tulis dalam vektor satuan Q-nya yaitu 2I ditambah J, ya kan? 1 kali J itu J, 5 itu plus 5K. Oke, seperti ini. Bisa ya? Oke, lanjut. Soal nomor 9, ini adalah soal terakhir di perbandingan trigonometri part 3 ya. Oke, diketahui 3 titik yang segaris yaitu A 7,7, min 2 dan C-nya itu min 3, 1, 4 dan B sehingga berlaku. Nah, sehingga berlaku vektor AC sama dengan 2/3 vektor AB. Tentukan koordinat titik B. Jadi kita tanya ini tanya. Oke. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, jadi 2/3 ini harus kita kalikan silang, oke? Nah, di sini adalah per 1 ya. Jadi 3 kalikan AC, jadi di sini 3 vektor AC sama dengan 1 kalikan sini jadi 2 vektor AB. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, nah masih ingat nggak? Kalau AC berarti vektor C dikurang sama vektor A. Belakang dulu ya. Berarti 3 itu vektor AC itu vektor C dikurang sama vektor A. 2, nah vektor AB itu gimana? Vektor B dikurang sama vektor A. Oke, sip. Sekarang kita hitung 3. Nah, ini kita jadikan ini dulu ya, kita kalikan silang dulu. 3 kalikan vektor C jadi 3 vektor C. 3 dikalikan min A jadi min 3 vektor A sama dengan 2 kalikan B jadi 2 vektor B. 2 kalikan vektor A jadi min 2 vektor A. Nah, karena kita cari B, nah jadi B-nya ada di sebelah sini ya, ada di sebelah kanan, maka min 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 3C, 3 kali vektor C dikurang 3 kali vektor A. Nah,
min 2-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri, min 2 jadi plus 2A karena dia pindah ya, sama dengan 2B, 2 vektor B. Nah, karena ini sama-sama vektor A, jadi kita bisa jumlahkan ya, berarti di sini 3 vektor C. Nah, min 3 vektor A ditambah 2 vektor A, jadi min 3 tambah 2 gitu aja, min 1. Berarti min vektor A sama dengan 2 kali vektor B. Nah, karena kita mau mencari vektor B aja, jadi 2-nya di sini dipindahkan ruas menjadi bagi. Jadi di sini vektor B, nah ini jadi bagi 3 kali vektor C per vektor dikurang vektor A per 2, seperti itu. Ya, atau bisa juga ini kita balik ya. Jadi di sini vektor B sama dengan, karena ini per 2 jadi 1 per 2 kali 3 kali vektor C dikurang vektor A, seperti itu. Ya, kalau sudah, baru kita masukkan koordinat titik-titiknya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita masukkan koordinat C-nya dan koordinat A. Vektor B sama dengan 1 per 2 dikali 3 ya, 3 dikali koordinat C-nya berapa? Min 3, 1, 4 dikurang koordinat A-nya ya, 1A kan berarti ya. A-nya itu 7, 7 min 2. Oke. Sama dengan setengah 3 kalikan min 3 jadi min 9. Oke. 3 kalikan 1 jadi 3, 3 kali 4 jadi 12, dikurang 7, 7 min 2. Oke. Lanjut, setengah min 9 dikurang 7, berapa? Min 16. 3 dikurang 7 min 4, 12 dikurang min 2, min sama min jadi plus ya, jadi 14. Jadi 14. Sama dengan sekarang, jadi vektor B-nya itu berapa? Ini setengah kalikan min 6. Jadinya min 16 dibagi 2. Jadi berapa guys? Min 8. Min 4 bagi 2, min 2. 14 bagi 2, 7. Nah, jadi koordinat B yaitu min 8, min 2, 7. Nah, atau kalau tanya vektor B-nya, vektor satuan B-nya berarti min 8i min 2j plus 7k, seperti itu. Bisa ya? Oke, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan itu.